Seorang pria ini kehilangan tabungan sebesar 2 miliar rupiah. Uang itu hilang di saat sang ayah mertua datang berkunjung ke rumahnya. Misteri itu terpecahkan setelah sang pria mengecek CCTV di rumahnya. Lantas, siapa sebenarnya yang mencuri uang sebanyak 2 miliar rupiah itu? Pada tahun 2022, di kota Baicheng, Provinsi Jilin, Cina, terjadi pencurian besar-besaran. Seorang pria bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa uang yang dia tabung selama bertahun-tahun tiba-tiba lenyap. Setelah melakukan penyelidikan, polisi dan pria ini sama-sama kaget mengetahui identitas pencuri tersebut. Dikutip Tribun Newsmaker dari Eva, VN, Emer Fuong adalah seorang pengusaha kecil dan peternak sapi. Karena sifat pekerjaan ini, ia membutuhkan uang untuk mengedarkan modal sepanjang tahun, sehingga Tuan Fuong memiliki kebiasaan untuk selalu menyimpan uang tunai di rumah, jika ada kebutuhan yang mendesak. Tanpa diduga, karena kebiasaan ini, Tuan Fuong jatuh ke dalam situasi yang membingungkan. Hari itu, Tuan Fuong pulang lebih awal, hendak mendapatkan uang untuk mengimpor barang. Tetapi tiba-tiba menemukan bahwa semua tabungannya, total 913.600 yuan sekitar 2 miliar rupiah telah hilang. Tuan Fuong sangat panik, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut. Menyadari ini adalah jumlah yang sangat besar, polisi dengan cepat mulai menyelidiki. Namun, karena rumah Fuong tidak memasang kamera, dan tidak ada seorang pun di rumah yang menemukan sesuatu yang tidak biasa, sulit untuk menyelidikinya. Untungnya, polisi kemudian mengandalkan kamera pengintai keamanan di sekitar area tersebut. Ditambah analisis profesional, akhirnya mengidentifikasi tersangka. Ketika Tuan Fuong dipanggil untuk menanyai si pencuri, dia kaget dan terkejut melihat sosok yang tidak asing lagi, yaitu Tuan Han, ayah mertuanya. Setelah polisi mengambil kesaksian Han, mereka mempelajari seluruh kebenaran. Tuan Han awalnya tinggal di kota Changchun, Provinsi Jilin, Cina. Baru-baru ini, Tuan Han ingin memulai bisnis sendiri untuk menjadi kaya, tetapi dia tidak punya modal dan tidak tahu harus meminjam kemana, jadi dia sangat ragu dan khawatir. Memikirkan menantu laki-lakinya Fuong melakukan bisnis dan menghasilkan banyak uang, Tuan Han tidak meminjam menantu laki-lakinya tetapi memutuskan untuk melakukan perilaku yang tidak dapat dipercaya. Tuan Han melakukan perjalanan hampir 400 km dari Changchun ke Baghtan, dengan alasan ingin mengunjungi keluarga putri dan menantunya. Kemudian, saat menantu laki-lakinya tidak ada di rumah, Han berhasil mencuri sejumlah 913.600 yuan. Kemudian, dia segera membawa uang itu kembali ke rumahnya, menyembunyikannya di mezanine tepat di samping rumah. Ketika polisi datang menggeledah rumah Han, mereka terkejut. Ternyata, di balik pintu rumah Tuan Han terdapat sebuah bangunan berongga, yang dibuat dengan cermat olehnya untuk menyembunyikan uang yang dicuri dari menantu laki-lakinya. Untungnya, uang itu masih utuh dan dikembalikan kepada Emer Fuong oleh polisi. Adapun Han, dia telah ditangkap dan sedang menunggu persidangan sesuai dengan hukum. Menurut pasal 264 KUHP Cina, mereka yang mencuri properti orang lain, jika jumlahnya sangat besar, akan dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu mulai dari 10 tahun hingga penjara seumur hidup, selain denda atau penyitaan properti. Dalam hal ini, niat subjektif Tuan Han dalam pencurian tersebut sangat jelas, jumlah uang yang dicuri sangat besar, sehingga dia dapat menghadapi hukuman pidana yang sangat berat. Minimal 10 tahun penjara. Inilah sosok Nita Ambani, perempuan yang dikenal sebagai istri orang paling kaya di Asia. Disebut istri paling kaya di Asia, Nita Ambani tak segan memamerkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Diketahui, Nita Ambani merupakan istri dari salah satu orang paling kaya di Asia, Mukesh Ambani. Perempuan cantik ini kerap mencuri perhatian publik karena gaya berpakaian dan aksesorisnya. Belakangan outfit wanita 59 tahun itu mencuri perhatian masyarakat saat dirinya menghadiri berbagai acara. Ia menenteng salah satu tas termahal di dunia keluaran Hermes. Jadi tuan rumah acara pusat budaya Nita Mukesh Ambani. Ia mengenakan setelan blazer bermotif bunga. Nita terlihat menenteng tas berwarna putih merek Hermes Neige Faubourg Birkin 20. Bagi wanita penggemar tas mewah pasti tak asing dengan koleksi Hermes satu ini. Tas tersebut merupakan koleksi langka dari Hermes. Tas seharga 6 miliar rupiah itu memiliki detail yang tak biasa. Terdapat ornamen menyerupai jendela berjumlah 3.
Koleksi satu ini memang terbilang cukup istimewa. Bagaimana tidak, tas tersebut dibuat sebagai penghormatan kepada toko utama merek asal Prancis itu di 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris. Dikutip dari Maison de Luxe, Faubourg Birkin memberi penghormatan kepada kapal Hermes di 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré di Paris. Hermes memilih untuk membuat Birkin berukuran 20 cm pertama dalam fabrikasi Cellier mereka. Faubourg Birkin, juga dikenal sebagai House Birkin, pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019 dalam 2 jalur warna. Deep Blue Madame Bleu Marine Met Gator, Orange Haswift, Bleu Obscure Bleu Indigo Sombrero, Cerai Epsom dan Gold Madame Ebene Met Gator, Orange Haswift, Brule Ebene Sombrero, Cerai Epsom. Desainnya adalah replika dari fasad bangunan yang menampilkan awning jingga yang tergantung di jendela toko. Sementara kloset kuncinya dirancang untuk meniru tas belanja jingga ikonik Hermes dengan detail yang menarik. Eksterior Birkin dibuat dari 5 kulit kualitas kontras yang meliputi Met Alligator, VO Madame, Epsom, Sombrero, dan Swift, sedangkan interiornya dilapisi dengan chevre misore yang mewah. Faubourg Birkin segera menjadi tas tangan yang paling dicari oleh para kolektor karena kelangkaannya yang ekstrim dan desainnya yang cerdas dan telah memasuki status Holy Grail, di samping tas Hermes Himalaya Birkin dan Kelly. Pada tahun 2021, 2 versi baru Faubourg Birkin dirilis, Faubourg Minuit Tengah Malam dan Faubourg Neige Salju. Edisi Midnight semuanya berwarna hitam kecuali jendela dan awning. Ini mirip dengan koleksi So Black, di mana perangkat keras PVD hitam, kunci dan kunci digunakan. Snow Faubourg, yang paling populer dan langka dari keempatnya, memiliki keunikan tersendiri. Juga dikenal sebagai White House Birkin, fitur kulit beton Met Alligator di badan tas, bukan penutupnya. Ini jelas menghasilkan penggunaan kulit yang jauh lebih eksotis, karenanya ini juga yang paling mahal dari 4 Faubourg Birkins. Kulit anak sapi blend Togo digunakan untuk penutup, tali, dan pegangan, blend sombrero untuk alas, Cerai Swift untuk kusen jendela, Bleu Brume Chevre Misore untuk kaca jendela. Blend dan Orange Swift untuk awning, sedangkan kunci dibungkus dengan beton Met Alligator. Perhatikan jeruk yang menyembul dari awning yang tertutup salju. Perhatian terhadap detail dan keahlian sejati sungguh luar biasa. Kumpulkan keempat karya luar biasa ini dan lengkapi Faubourg Square Anda sendiri.